Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Adriansyah, NIM saya 8020230148. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas MIT dari Bapak Willy Riyadi selaku dosen mata kuliah Basis Data 2. Baiklah, di sini untuk instruksi tugasnya dari tabel sebelumnya, yaitu tabel ini akan dibuat view datanya gitu. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa saja yang akan diperlukan di sini pada tabel tersebut, terutama pada tabel-tabel ini jumlah karyawannya itu minimal 4. Terus juga membernya itu ada 8 data. Kemudian juga di sini ada elemen constraint, yaitu ada jenis kelamin yaitu P atau L. Kemudian juga di sini ada elemen kita harus menambahkan auto increment pada ID pinjaman dimulai dari 33 dan seterusnya itu 0 ya. Kemudian juga ada ID member dimulai dari angka awalnya itu 22. Kemudian juga ada ID karyawan dimulai dari angka 11. Oke, kemudian juga di sini kita akan menambahkan constraint untuk shiftnya yaitu pagi atau sore. Nah, kemudian juga ini untuk table view-nya itu berisikan ID member, nama member, ID buku, judul buku, kemudian juga lama pinjaman itu akan dihitung satuan hari. Nah, di sini ada nilai bonus. Nah, untuk nilai bonusnya itu harus membuat jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman ini akan diambil dari ID buku. Nah, kemudian juga di sini ada kolom denda. Nah, dengan nominalnya itu 12.000 per hari. Nah, di sini juga akan menambahkan logika juga yang dimana jika meminjam lebih dari 7 hari per buku itu akan dikenakan denda. Kemudian juga di sini ada PPN-nya sebesar 11% dari nilai denda sebelumnya. Kemudian juga di sini ada total dendanya yaitu jumlah data ditambah PPN tadi ya. Kemudian juga di sini ada table view detail member. Nah, jadi di sini isinya itu ada kolom ID member, nama member, kemudian juga usia meliputi tahun, bulan, kemudian hari, dan juga di sini ada alamat dan juga ada nomor HP. Nah, untuk nomor HP ini juga nanti akan disetting di depannya itu ada kita tambahkan 62-nya gitu. Kemudian juga di sini kita akan membuat view detail karyawan yang berisikan ada kolom ID karyawan, kemudian juga ada nama karyawan, alamat, kemudian juga nomor HP seperti tadi diawali dengan nilai 62. Dan juga di sini ada kolom lama bekerja di sini. Nah, di sini untuk kolom lama bekerja itu akan dihitung dari selisih tanggal masuk bekerja dengan tanggal saat ini. Nah, jadi di situ akan menampilkan tahunnya, bulan, dan hari. Kemudian juga di sini ada statusnya itu apa. Nah, jika statusnya itu training, maka dia itu di bawah 4 bulan. Kemudian juga di sini ada statusnya junior staff, itu dia bekerja lebih dari 4 bulan. Dan juga di sini kurang lebih dan juga kurang dari 30 bulan. Nah, kemudian juga di sini ada senior staff itu jika ia bekerja lebih dari 3 bulan. Oke, jadi inilah instruksinya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga nantinya akan ada modifikasi untuk table-tablenya di sini agar dia terhubung satu sama lain juga. Saya akan langsung saja mempraktekannya. Kita akan di sini menggunakan XM, lalu di sini kita akan mengcodingnya. Oke, kita akan buat dulu untuk basis datanya. Di sini kita masuk dulu SQL. Salah. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita akan buat database ya. Create database. Create database namanya apa ya? Oke, kita buat namanya peminjaman buku 1. Peminjaman buku
1. Oke, ketik koma, kita enter. Database-nya sudah kebuat. Peminjaman buku 1. Oke. Nah, oke, langkah pertama kita akan buat table-tablenya dulu, yaitu table ini ya. Kita akan buat table. Nah, ini kita akan buat semua table ini. Ada table member, karyawan, buku, pinjaman, penerbit, dan pembelian. Nah, di sini nanti kita akan hubungkan juga untuk primary key-nya ataupun foreign key-nya di sini. Nah, untuk pembuatan tabel ini akan memakan cukup waktu lama. Jadi di sini saya akan percepat untuk pembuatannya saja. Oke, baiklah, di sini saya sudah membuat tabel-tabelnya ya. Jadi di sini ada banyak tabelnya. Oke, langkah berikutnya itu kita akan menambahkan foreign key-nya. Jadi tiap-tiap tabel itu harus terhubung satu sama lain gitu. Nah, di sini kita akan langsung saja tambahkan foreign key-nya. Sini saya akan percepat karena ada banyak foreign key yang akan saya tambahkan di sini. Oke. Oke, baiklah, di sini saya sudah menambahkan untuk foreign key tiap tabelnya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah menambahkan di tabel pinjaman, terutama ID member, kemudian juga di sini tabel peminjaman ID buku, ada terus juga di tabel pinjaman juga ID karyawan, dan juga di sini ada tabel pembelian juga. Saya tambahkan foreign key dan juga di bagian kolom buku, dan juga di sini juga pembelian saya tambahkan juga foreign key untuk kolom ID member juga, dan juga terakhir di sini tabel buku nih saya juga tambahkan penerbit juga di sini. Nah, oke, kemudian langkah berikutnya di sini saya akan membuat table view-nya. Jadi di sini kita lihat dulu ya untuk soalnya di sini. Ya. Oh ya, sebelum saya tambahkan table view, mohon maaf, di sini saya akan tambahkan data-datanya gini ya untuk mengecek gitu ya. Kita akan kumpulkan data-datanya terlebih dahulu di sini. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan banyak data di sini. Saya sudah kumpulkan.
Nah, ini dia sintak database-nya ya. Di sini ada datanya. Ini untuk di tabel buku. Dan di sini saya akan tambahkan data bukunya. Ini minimal ada 4 ya. Nah, jadi teman-teman juga bebas mau menambahkan datanya itu bebas sesuai dengan kolomnya gitu ya. Misalkan di kolomnya itu ada ID bukunya itu. Nah, teman-teman harus tambahin juga gitu ID bukunya itu berapa. Kemudian juga di sini kolomnya judul bukunya apa dan seterusnya gitu sesuai dengan sintaknya ya. Oke, kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk tabel bukunya di sini ya. Kita copy saja di sini. Kemudian di sini kita pastikan. Oke, oh ya, ini kita akan ini terkecil dulu ya. Oke, ini dia, kita enter. Oke, terjadi kesalahan. Oke, jadi di sini ada kesalahan karena di sini data penerbitnya ini kita belum isi ya. Jadi di sini untuk tabel buku ini tuh ada foreign key untuk penerbitnya di sini, yaitu ini namanya penerbitnya ini. Nah, kebetulan di sini penerbitnya itu datanya belum ada, masih kosong gitu. Nah, di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk data penerbitnya di sini. Oke, di sini saya ada datanya juga di sini. Nah, ini dia. Saya langsung copy paste saja di sini. Oke, kita pastikan. Lalu kita enter. Oke, di sini data penerbitnya sudah kita buat ya. Nah, kita akan tambahkan juga di sini. Tambahkan juga untuk tabel membernya. Oh ya, tabel bukunya dulu di sini kita tambahkan ya. Oke, kita copy paste saja di sini. Kita copy. Kita paste. Nah, di sini untuk data bukunya sudah berhasil kita tambahkan. Nah, kita akan cek dulu, kita akan select from dulu ya. Select from buku. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada data bukunya di sini. Nah, di sini juga jenis bukunya, nama judul bukunya apa, kemudian juga ada ID buku di sini. Dan juga di sini ada pengarang. Oke, kemudian ada penerbitnya juga, abstraknya ada juga, jenis bukunya, kemudian di sini ada kuantitinya di sini, jumlahnya. Oke, kita lihat juga tadi ada penerbitnya tadi. Nah, di sini juga penerbitnya sudah saya isi ya datanya ya. Di sini nama penerbitnya sudah ada, alamatnya udah, nomor HP-nya udah. Nah, di tabel bukunya juga di sini ada penerbitnya ya yang terhubung langsung ke tabel penerbitnya di sini. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini saya akan menambahkan data membernya di sini. Nah, di sini ada data membernya. Saya akan langsung tambahkan saja di sini. Oh ya, di sini ada ya kesalahan di sini ya. Untuk pinjaman buku ini saya hilangkan saja di sini karena pada akhirnya kolomnya itu nggak kepakai gitu. Jadi kita hapus saja. Oke, kita copy paste di sini. Pastikan. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah untuk table membernya udah kita isi ya. Sorry. Kita langsung select from aja, kita akan lihat. Oke, select from. Member. Oke, jadi di sini untuk datanya sudah komplit ya, sudah kita tambahkan ya. Jumlahnya juga di sini sudah ada, totalnya itu 8 member di sini. Sini sudah nicknya sudah terisi. Ini random ya. Jadi teman-teman bebas mau
namanya siapa, jenis kelaminnya apa, tempat lahirnya apa, tanggal lahirnya, alamat, dan nomor HP-nya gitu, sesuai dengan sintak IP datanya gitu ya. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan tambahkan data karyawan juga di sini. Oke, di sini untuk data karyawannya kita copy saja, paste, lalu enter. Oke, kita akan cek lagi, select from karyawan. Oke, jadi di sini untuk karyawannya udah kita tambahkan ya. Jumlahnya juga untuk karyawan itu 4 ya. 4 karyawan. Nicknya sudah kita tambahkan, nama, jenis kelamin, dan lainnya sudah ya. Di sini juga tanggal lahirnya. Kemudian juga ada tanggal bekerjanya. Lalu ini ada shift-nya di sini. Oke, untuk nomor HP-nya di sini. Ya, nomor HP-nya di sini masih 8. Nanti kita akan ubah dia menjadi 62 gitu ya di table view. Oke, di sini sudah kita buat ya, jadi sudah kita tambahkan data sudah, kemudian juga semua tabelnya sudah kita tambahkan, dan juga di sini foreign key-nya sudah juga kita tambahkan juga di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan lihat instruksinya lagi di sini. Oke, ini sudah kita tambahkan ya, untuk constraint dan di atas ini sudah nih ya. Nah, di sini kita lihat di bawahnya ini, nah kita akan buat sebuah table view di sini yang berisikan di sini ada ID member, nama member, kemudian juga ID buku, judul buku, dan lain-lainnya di sini ya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan. Sini sintaknya sudah saya sediakan juga. Kita menyediakan sintaknya di sini untuk membuat sebuah table view tadi di sini ya. Nah, ini dia sintaknya, memang agak lumayan panjang di sini. Kita akan create dulu ya. Kita di sini akan menggabungkan dari tiap-tiap table di sini untuk mengambil data-data pada kolomnya gitu. Nah, dan juga di sini kita di table view tersebut kita akan menambahkan kolom lama pinjaman di sini. Nah, lama pinjaman ini itu akan diambil tanggal kembali dan juga ada tanggal pinjaman di sini. Nah, misalkan tanggal kembalinya itu berapa tuh? Tanggal kembalinya itu ada lebih dari 7 hari kah atau kurang dari 7 hari kah gitu. Nah, dan juga di sini ada tanggal pinjamannya nanti berapa, nanti gabungin gitu tanggalnya itu. Kemudian di sini juga untuk sintak berikutnya itu ada select count, dan juga di sini ada from pinjaman. Nah, di sini akan kita buat sebagai jumlah pinjaman di sini. Nah, jumlah pinjamannya berapa gitu ya. Jadi tiap member itu mau minjam buku itu berapa gitu, nanti akan dijumlahkan di sini gitu di kolom ini. Oke, kemudian di sini kita akan membuat kolom denda di sini, di mana di sini berdasarkan tanggal dari tanggal kembali dengan tanggal pinjaman di sini. Kalau dia lebih dari 7, maka dia akan didenda sebesar 12.000 gitu per buku di sini ya. Nah, ini dia akan sebagai kolom denda. Kemudian juga di sini ada kolom PPN di sini sebagai PPN. Kemudian di sini juga ada total denda di sini. Nah di sini untuk table dasarnya itu ada table pinjaman di sini. Nah, di sini ada konsep join. Maka di sini akan dilakukanlah join antar member, table member, dan juga di sini kita akan langsung saja kita copy paste saja di sini. Oke, kita akan copy paste, lalu enter. Oke, di sini sudah kita. Oke, di sini berhasil kita buat ya untuk table view-nya. Kita akan lihat saja, langsung lihat gitu untuk table view pinjaman buku ya. Oke, kita akan select from dulu. Oh, datanya masih kosong ya teman-teman ya. Oke, kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu, bagaimana sintak-sintak tersebut itu bekerja. Maka di sini saya sudah menambahkan juga untuk data-datanya di sini. Oke, di sini kita akan uji ya. Di sini ada beberapa data yang sebelumnya itu saya akan gunakan gitu.
Nah, di sini kita copy paste ya. Oke. Nah, di sini sudah kita tambahkan ya, berhasil kita tambahkan di sini. Kita akan mengujinya itu 3 data aja ya. Nah, oke, kita akan select from lagi. From apa itu namanya? Pinjaman buku. Oke, di sini berhasil ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk ID membernya di sini sudah ada, auto increment-nya aktif. Kemudian juga di sini ada nama membernya dari Ari Wijaya ya di sini ya. Nah, di sini juga ada ID bukunya yang dipinjamnya. Kemudian juga di sini judul buku dan juga di sini lama pinjaman. Nah, di sini ya untuk lama pinjaman itu dia 6 ya, 6 hari gitu. Nah, jumlah pinjamannya itu hanya 1 buku dan dendanya itu sama PPN dan totalnya dia kosong. Kenapa? Karena dia nggak lebih dari 7 hari. Di sini dia kurang dari 7 hari, maka dia tuh nggak dikenakan denda gitu. Nah, beda halnya dia dengan data kedua dengan ketiga gitu. Nah, data yang kedua itu dia meminjam sebuah buku ya, dan juga di sini untuk lama pinjamannya itu lebih dari 7 hari gitu. Dia meminjam itu selama 9 hari di sini. Nah, di sini juga jumlahnya 2, maka dia akan dikenakan denda. Nah, di sini juga dendanya diambil dari harga denda ini 11%, itu totalnya itu Rp1.320. Nah, nanti akan ditambah itu menjadi ini hasilnya 13.320. Maka inilah total dendanya. Kalau dia meminjam 2 buku maka akan dikalikan 2 gitu, berapa gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sama juga untuk nama membernya juga sama di sini, tapi dia meminjam buku yang berbeda di sini. Oke, jadi seperti jadi di sini untuk view table pinjaman buku berhasil ya. Oke, kemudian juga di sini kita akan membuat table view berikutnya, yaitu table view detail member. Nah, di sini detail member ya. Oke, ini sudah saya sediakan juga untuk sintak detail membernya. Di sini kita copy paste. Kita pastikan. Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Oke, di sini saya akan jelaskan singkatnya seperti ini ya. Jadi di sini tuh ini adalah sintak untuk kolom usia di sini. Maka di sini usia. Jadi dia akan mengconvert gitu ya tanggal lahirnya itu dengan tanggal sekarang gitu. Jadi dia akan tahu gitu dia lahir dengan tanggal sekian, maka di tahun ini dia itu berumur berapa gitu. Nah, itu untuk kolom usia di sini meliputi ada tahun, ada bulan, ada hari di sini ya. Oke, kemudian juga di sini ada penambahan alamat dan juga di sini ada penambahan nomor HP-nya di sini, yaitu 62 ya sebagai nomor HP, dan tabel dasarnya itu adalah member, tampil member. Oke, jadi di sini kita lihat ini di sini. Oke, jadi di sini sudah saya tambahkan ya sebelumnya ya. Nah, di sini untuk detail membernya di sini itu seluruh data dari member itu. Jadi di sini berdasarkan ini ya, kita lihat kolom usianya ya. Nah, untuk kolom usianya ini sudah berhasil ya. Jadi di sini dia berusia 25 tahun 5 bulan 26 hari gitu. Nah, jadi di sini kita lihat untuk data member di sini, data membernya itu mana ya? Oh, ini data membernya. Untuk tanggal lahirnya di sini dia tanggal lahirnya itu 2000 ya.
Nah, kemudian di bulan 1 tanggal 1, maka usianya sekarang itu 25 tahun. Seterusnya seperti itu ya dengan member-membernya. Oke, jadi di sini untuk detail membernya seperti ini ya. Jadi untuk instruksinya tadi. Nah, di sini untuk instruksinya untuk detail membernya itu hanya menambahkan usianya juga di sini. Kemudian juga ada kolom alamat dan nomor HP di sini. Nah, kita lihat juga nomor HP-nya tadi itu benar apa enggak, 62 ada di depannya. Oke, di sini benar ya, 62 ya depannya. Oke, kita pastikan di sini untuk detail membernya sudah berhasil ya. Oke, kemudian di sini kita akan buat detail karyawan lagi di sini. Nah, untuk detail karyawannya, oke, kita akan membuat table view detail karyawan ya. Sini sudah menyediakan datanya juga. Nah, di sini untuk detail karyawan, oke, kita akan copy saja di sini. Kita akan pastikan. Oke, jadi datanya sudah berhasil kita tambahkan. Lalu kita akan lihat table view-nya ya, select from ya. Select from detail karyawan. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah kita tambahkan ya. Jadi di sini itu ada ID karyawan, kemudian juga ada nama karyawan, kemudian juga ada alamatnya dan juga nomor HP. Nah, untuk nomor HP-nya tadi depannya harus 62 ya. Nah, kemudian di sini ada shift-nya di sini. Nah, untuk shift-nya itu seperti biasa ya, pagi sore ya. Nah, di sini untuk pengujiannya, untuk logikanya di sini ada lama bekerja. Nah, di sini dia lama bekerja itu kita lihat ya, data karyawan ya. Oke, di sini dia. Nah, ini dia. Tanggal bekerjanya itu di tahun 2025. Ini baru ya, pekerja baru nih. Nah, kita akan compare nih. Di tahun sekarang dia berapa bulan nih? Oh, 4 bulan ternyata ya. Nah, jadi dia tuh dari bulan 2 ya dia bekerja sampai sekarang itu dia statusnya itu jadi junior staff. Nah, selebihnya itu untuk data karyawannya seperti itu. Dan misalkan dia tahunnya 2021, kalau dihitung nih 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dia jadi 4 tahun gitu. Nah, ini bener ya, berarti ini 2021 nih, 4 tahun. Maka statusnya itu senior staff karena dia lebih dari 30 bulan di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi di sini untuk pengujiannya ini berhasil ya. Untuk detail karyawan udah, detail member udah, kemudian juga pinjaman bukunya udah. Oke, berikutnya kita lihat lagi instruksinya nih. Oke, terakhir dia detail karyawan ya udah. Oke, detail karyawan tadi sudah saya buat. Nah, kemudian jadi yang kurang ya? Oh ya, untuk pembelian ya, tabel pembelian di sini. Oh ya, untuk tabel pembelian ya, di sini tabel pembeliannya itu belum kita perlihatkan ya. Oke, jadi di sini untuk tabel pembelian kita akan masukkan dulu datanya dulu ya. Ya, ini ada sintaknya, jadi saya copy saja di sini. Oke, kita copy lalu paste. Oke, kita lihat nih, select from pembelian. Oke, jadi di sini kita ini untuk data pertama ya, tabel pembelian ya. Nah, di sini tabel pembelian itu nanti akan kita buat detail pembeliannya di sini. Nah, di sini ada di pembeliannya 1, yaitu ada membernya di sini. Untuk membernya 22001, dia beli buku, kuantitinya 2 di sini. Nah, lalu di sini harga satuannya 25.000 di sini. Oke, jadi sini kita akan buat tabel view lagi di sini yang dimana dia ada kita tambahkan PPN dengan totalnya di sini.
Nah, di sini untuk sintaknya sudah saya sediakan juga, jadi bisa saya eksekusi di sini. Oke, udah, kita akan coba cek nih untuk view pembelian detail. Saya lihat from view. Oke, baterai saya habis ya. Oke, tadi baterai saya habis, jadi saya lanjut lagi di sini. Oke, tadi sampai di select from. Oh ya, tadi kita sudah membuat table view pembelian detail ya di sini. Maka di sini saya akan memperlihatkan untuk view pembelian detailnya bagaimana di sini. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, jadi di sini sintaknya sudah berhasil ya. Nah, di sini ada ID pembelian, kemudian juga di sini ada membernya siapa di sini, kemudian namanya. Nah, di sini juga ada ID buku, judul buku, kemudian juga quantity. Nah, di sini ada penambahannya itu di PPN sama total. Nah, PPN ini PPN ini 11% ya tadi ya. Oh iya benar ya, 0,11 di sini. 0,11 itu 11% ya. Nah, dari harga 25.000 ini itu diambil tuh 11%-nya berapa. Jadi totalnya sini 11%-nya itu 5.000. Nah, di sini digabung itu menjadi totalnya itu 55.500 itu. Jadi ini dikali lagi nih per bukunya itu dikali 2 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi di sini demikian untuk tugas basis data saya. Jika saya memiliki kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Pembahasan yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan menjadi bermanfaat. Sekian dari saya.